Ayahnya Eki ini kok nggak muncul-muncul gitu. Akhirnya kan ayahnya Eki ini dia berhasil dengan teman-temannya itu menangkap otak pelaku pembunuhan anaknya gitu loh. Kan harusnya dia keluar ya. Akhirnya saya berhasil membalaskan dendam anak saya 8 tahun. Akhirnya saya bener-bener dapat otak dan pelaku sebenarnya. Nah, apa kayak gitu kan dia kan Kapolsek ya. Tapi kok dia nggak muncul sampai saat ini, dan bahkan dia juga nggak bekerja sama dengan Hotman dan keluarga calon mantunya dulu ya, keluarganya Vina gitu. Dia bahkan nggak ada bekerja sama nih. Hal seperti itu mustahil terjadi kecuali adanya janjian dari orang-orang yang bersama-sama mengubah BAP untuk mengakui satu kejadian yang diakui bersama-sama ini tadi. Maka hal ini menambah keabsurdan dari kasus ini tadi. Sekali lagi saya mengatakan hal ini bukan tanpa empati terhadap korban, yang mana kedua putra-putrinya ini sudah direnggut nyawanya. Tetapi tentu saja praduga tidak bersalah harus diberlakukan di negeri ini. Dan untuk itu semoga kejahatan yang sesungguhnya ini akan terkuak. Karena saya masih sangat kuat menduga bahwa pelaku aslinya ini masih berkeliaran dan bebas, belum ditangkap. Tentu tidak bisa main-main dengan hak asasi manusia, hak asasi masyarakat. Dengan penetapan yang berubah-ubah, tentu ini akan mencederai hak asasi manusia. Siapa yang benar, siapa yang salah, tentu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Makanya penyidikan oleh kepolisian itu harus cermat, harus objektif. Makanya mereka juga dibekali scientific crime investigation yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara logis, bukan hanya berdasarkan subjektivitas, tapi harus objektif dalam melakukan penyelidikan itu. 2 DPO dikatakan kemungkinan jangan-jangan Peggy juga fiktif, seperti itu yang saya negatif thinking. Loh, kok 2 DPO fiktif, kemana gitu. Jadi keterangannya selalu berubah-ubah. Pada saat sebelum dilakukannya konferensi pers dikatakan bahwa akan rilis setelah 2 DPO tertangkap, tapi tiba-tiba ada rilis hanya 1 DPO dan 2 DPO fiktif. Apa jangan-jangan Peggy pun fiktif? Karena Peggy pada saat kejadian di tanggal 27 Agustus 2016 itu tidak ada di tempat. Dia sedang bekerja di Bandung sebagai buruh. Itu yang menguatkan bahwa Peggy bukan pelakunya. Saya yakin memang ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Karena jika tidak, mengapa ayah dari Eki yang merupakan anggota dari kesatuan polisi setempat ini tidak mengaku sejak awal perihal kematian anaknya? Tidak bermaksud menuduh. Tapi apa yang disembunyikan ini bisa berbagai macam. Tapi yang pasti biasanya sesuatu yang disembunyikan ini karena takut akan berimplikasi kepada sesuatu atau seseorang yang mungkin saja masih hidup. Maka karenanya harus dilakukan penyelidikan lebih menyeluruh lagi. Dan bahkan jika mungkin semua kemungkinan, possibilities atau skenario dan juga motif ini harus dibuka seluas-luasnya mulai dari awal lagi. Karena dalam sebuah kejahatan sangat mungkin TKP atau korban ini direkayasa untuk menimbulkan sebuah kesan terhadap satu kejahatan yang lain untuk menyembunyikan kejahatan yang utama. Ya, jangan sampai mereka akhirnya putus asa mendengar adanya 2 DPO yang hilang. Nah, ini yang juga akan kita kuatkan supaya nggak campur aduk lah gitu. Udah pelaku belum tertangkap, yang lain hilang lagi DPO, ini kan blunder akhirnya begitu. Mel disebut terlibat pembunuhan Vina Cirebon. Begini kedekatannya dengan Linda, Vina, hingga Eki. Video serupa Linda atas arwah mendiang Vina Cirebon yang terjadi sekitar 2 hari lalu dalam unggahan pengacara Hotman Paris menjadi sorotan banyak orang. Pasalnya Vina menyebut adanya keterlibatan sosok lain dalam kasus kematian dirinya pada Agustus 2016 silam. Dalam video itu, sosok di balik suara Mel yang berbicara melalui voice note di kanal YouTube Jejak Backpacker disebut sebagai salah satu pelaku kasus pembunuhan. Vina pun mengungkapkan peran Mel dalam kasus kematiannya. Melalui mulut sang sahabat, Vina Cirebon menyebut Mel memukuli dirinya dan juga ikut melakukan ruda paksa bersama para pelaku lainnya. Selain itu, Vina juga menyebut Mel bukan nama sebenarnya dari sosok dalam rekaman suara dalam kanal YouTube Jejak Backpacker. Nama yang sebenarnya Vina mengaku tak mengetahuinya karena tidak kenal. Terlepas benar tidaknya hal tersebut, Mel dalam kanal YouTube Jejak Backpacker menceritakan kedekatannya dengan Linda, Vina, dan Eki.
Saya saksi yang ada di TKP terakhir. Saya, adik Eki dan Vina memiliki hubungan yang sangat dekat. Tapi di luar geng motor karena adik Eki itu sudah seperti adik sendiri, kata Mel. Untuk Linda, saya dikenalkan oleh Eki dan Vina karena malam kejadian itu Eki telepon saya mau jemput adik Vina. Kenalnya dengan Linda sudah lama cuma belum pernah kita jalan bareng. Biasanya saya dan Eki saja imbuhnya. Mel mengaku Eki dan Vina menganggapnya sebagai sosok yang dituakan. Alhasil dia pun banyak mendapat curhatan tentang hubungan asmara mereka. Pas Eki ada masalah dengan Vina, dia curhat ke saya. Vina juga kalau ada masalah dengan Eki, dia cerita sama saya. Ibaratnya saya paling tertua, kalau ada apa-apa saya diberitahu, ungkapnya. Pada malam kejadian, menurut pengakuan Mel di kanal YouTube itu, Linda, Eki, Vina, dan Mel memang sempat jalan bareng. Sampai akhirnya terjadi kejadian tragis yang mengakibatkan nyawa Vina dan Eki melayang. Mel disebut terlibat pembunuhan Vina Cirebon. Begini kedekatannya dengan Linda, Vina, hingga Eki. Video serupa Linda atas arwah mendiang Vina Cirebon yang terjadi sekitar 2 hari lalu dalam unggahan pengacara Hotman Paris menjadi sorotan banyak orang. Pasalnya Vina menyebut adanya keterlibatan sosok lain dalam kasus kematian dirinya pada Agustus 2016 silam. Dalam video itu, sosok di balik suara Mel yang berbicara melalui voice note di kanal YouTube Jejak Backpacker disebut sebagai salah satu pelaku kasus pembunuhan. Vina pun mengungkapkan peran Mel dalam kasus kematiannya. Melalui mulut sang sahabat, Vina Cirebon menyebut Mel memukuli dirinya dan juga ikut melakukan roda paksa bersama para pelaku lainnya. Selain itu, Vina juga menyebut Mel bukan nama sebenarnya dari sosok dalam rekaman suara dalam kanal YouTube Jejak Backpacker. Nama yang sebenarnya Vina mengaku tak mengetahuinya karena tidak kenal. Terlepas benar tidaknya hal tersebut, Mel dalam kanal YouTube Jejak Backpacker menceritakan kedekatannya dengan Linda, Vina, dan Eki. Saya saksi yang ada di TKP terakhir. Saya, adik Eki, dan Vina memiliki hubungan yang sangat dekat. Tapi di luar geng motor karena adik Eki itu sudah seperti adik sendiri, kata Mel. Untuk Linda, saya dikenalkan oleh Eki dan Vina karena malam kejadian itu Eki telepon saya mau jemput adik Vina. Kenalnya dengan Linda sudah lama cuma belum pernah kita jalan bareng. Biasanya saya dan Eki saja imbuhnya. Mel mengaku Eki dan Vina menganggapnya sebagai sosok yang dituakan. Alhasil dia pun banyak mendapat curhatan tentang hubungan asmara mereka. Pas Eki ada masalah dengan Vina, dia curhat ke saya. Vina juga kalau ada masalah dengan Eki, dia cerita sama saya. Ibaratnya saya paling tertua, kalau ada apa-apa saya diberitahu, ungkapnya. Pada malam kejadian, menurut pengakuan Mel di kanal YouTube itu, Linda, Eki, Vina, dan Mel memang sempat jalan bareng. Sampai akhirnya terjadi kejadian tragis yang mengakibatkan nyawa Vina dan Eki melayang.